Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jannah, perkenalkan nama saya Siti Nur Imamah dengan NIM 211101010065. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video dengan menggunakan media pembelajaran audiovisual. Yuk, kita simak. Nah, sahabat Jannah, di sini kita akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam pada bab 5, yaitu tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umrah. Yang pertama adalah haji, tentang pengertian dan hukum haji. Apa sih haji itu? Secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab, yaitu haja, yang artinya menyengaja sesuatu. Dan secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Hayo, di sini ada yang tahu tidak? Haji rukun Islam yang keberapa? Ya, benar sekali. Haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Lalu, untuk hukumnya, ibadah haji ini hukumnya wajib bagi yang mampu, sebagaimana dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97. Yang artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Berdasarkan ayat tersebut, sudah jelas bahwa perintah melaksanakan haji adalah wajib bagi yang mampu dan sekali dalam seumur hidup. Maksud dari mampu adalah secara material, yaitu cukup untuk biaya diri sendiri maupun untuk keluarga yang ditinggal. Dan mampu secara fisik atau sehat selama melaksanakan ibadah haji. Di samping dua hal tadi, juga tersedianya transportasi yang aman menuju ke Mekah. Umat Islam yang sudah mampu, tapi tidak melaksanakan haji, maka akan mendapatkan dosa karena sudah meninggalkan kewajibannya. Lalu, di samping wajib melaksanakan ibadah haji, umat Islam juga wajib melaksanakan ibadah umrah. Oleh karena itu, para jamaah haji pada saat di Tanah Suci selain melaksanakan ibadah haji, juga melaksanakan ibadah umrah. Adapun tata cara melaksanakannya ada 3 macam, yaitu ifrad, kedua tamattu, dan yang ketiga qiran. Ifrad adalah mengerjakan ibadah haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan umrah. Yang kedua tamattu, yaitu mengerjakan umrah terlebih dahulu, sesudah itu baru mengerjakan haji. Dan qiran adalah mengerjakan haji dan umrah secara bersama-sama. B. Syarat wajib haji. Kita tahu bahwa dalam melaksanakan ibadah haji ada beberapa syarat yang wajib bagi calon jamaah haji harus memenuhinya. Antaranya Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan mampu. C. Rukun haji. Agar haji yang kita laksanakan menjadi sah, kita harus melaksanakan rukun haji. Rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Adapun rukun haji yang pertama adalah ihram disertai dengan niat, yang mana bunyi niatnya adalah labbaik Allahumma hajja, yang artinya kepenuhi panggilanmu untuk berhaji. Yang kedua, wukuf. Wukuf adalah hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu duhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang bertawaf, yang mana arah putaran tawaf ini berlawanan dari arah jarum jam. Yang keempat, sa'i, yaitu berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Yang kelima, tahallul,
Menghalalkan perkara yang semula diharamkan ditandai dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dan yang terakhir adalah tertib. Do, wajib haji. Selain melaksanakan rukun haji, kita harus mengerjakan wajib haji, yang mana serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan apabila ada salah satunya yang tidak dikerjakan, hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar dam atau menyembelih hewan. Adapun yang pertama adalah ihram dari mikot, yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ketentuan masa mikot zamani adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji tanggal 10 bulan haji. Lalu yang kedua, bermalam di Musdalifah, yaitu berhenti di Musdalifah sesudah tengah malam di malam hari raya haji sesudah hadir di Padang Arafah. Yang ketiga, melontar jumrah Aqabah pada hari raya haji. Yang keempat, melontar 3 jumrah, yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah Aqabah pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Yang kelima, bermalam di Mina. Yang keenam, tawaf wada, yang mana tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Dan yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Sunnah haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Yang pertama, membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumrah Aqabah pada hari raya Idul Adha. Yang kedua, berdoa sesudah membaca talbiyah. 3. Membaca zikir sewaktu tawaf. 4. Sholat 2 rakaat sudah tawaf. Dan 5. Adalah masuk ke Ka'bah. Larangan haji. Larangan haji di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama bagi laki-laki, bagi perempuan, dan bagi keduanya. Bagi laki-laki, yaitu memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, atau diikatkan kedua ujungnya. Lalu menutup kepala. Sedangkan bagi perempuan adalah menutup muka dan kedua telapak tangan. Dan larangan bagi keduanya atau bagi laki-laki dan perempuan, yang pertama memakai wangi-wangian baik dipakainya pada badan atau pada pakaian. Yang kedua, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, mengakadkan nikah, baik menikah atau menjadi wali nikah. Yang kelima, bersetubuh bagi suami istri. Dan yang keenam adalah berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Pembahasan terakhir pada bab haji yaitu tentang dam haji atau denda haji. Bagi jamaah haji yang meninggalkan wajib haji atau melakukan perbuatan yang dilarang pada saat ihram, yaitu harus membayar dam. Macam-macam dam bisa dilihat di sini. Nah, kita lanjut yuk sahabat Jannah ke pembahasan yang kedua tentang ibadah umroh. Pengertian dan hukum umroh. Secara bahasa, umroh berarti berkunjung, dan secara istilah adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Hukum umroh adalah fardu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya, sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Umroh sering juga disebut dengan haji kecil, yang mana semua ketentuan umroh hampir sama dengan haji, tetapi pelaksanaan umroh lebih sederhana dibandingkan dengan pelaksanaan haji. Kemudian syarat wajib umroh. Kita tahu bahwa dalam melaksanakan ibadah haji ada beberapa syarat yang wajib bagi jamaah haji harus memenuhinya. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat adalah merdeka. Rukun umroh. Agar umroh yang kita laksanakan menjadi sah, kita harus melaksanakan rukunnya. Yang mana rukun umroh adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, tidak sah, dan tidak boleh digantikan dengan dam. Adapun yang pertama adalah ihram, yaitu berniat untuk melaksanakan umroh. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Dan yang kelima adalah tertib. Dan pembahasan terakhir pada pembahasan umroh adalah wajib umroh. Yang pertama, ihram dari mikotnya. Mikot di dalam umroh ada 2, yaitu mikot zamani
yaitu sepanjang tahun, dan mikot makani, sama dengan mikot haji. Dan yang kedua, menjauhi segala larangan umroh yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji. Pembahasan yang ketiga adalah tentang hikmah haji dan umroh. Setelah mempelajari ketentuan haji dan umroh, kita dapat mengambil hikmah dari mempelajari bab haji dan umroh, yang mana ada manfaat bagi individu yang menunaikan ibadah haji dan umroh, dan manfaat bagi umat Islam pada umumnya. Manfaat bagi individu yang menunaikan ibadah haji yang pertama, menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. 2. Diampuninya segala dosa karena Allah SWT Maha Pengampun, Maha Pemurah, dan Maha Pengasih, kecuali yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia yang harus diselesaikan terlebih dahulu. 3. Menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah SWT. Keempat, meningkatkan keimanan seseorang dengan menepati janji kepada Allah SWT dengan kerinduan akan Baitullah. 5. Mengingatkan akan perjuangan Rasulullah SAW yang telah menyinari dunia dengan amal soleh. 6. Melatih sifat sabar dan disiplin serta mendorong untuk berkurban, lebih mengutamakan orang lain daripada atas dirinya sendiri. Yang 7. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, yaitu nikmat sehat dan nikmat harta yang telah diterimanya. Kemudian, manfaat bagi umat Islam pada umumnya. Pertama, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. 2. Mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. 3. Media untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang selalu menemui jamaah haji dalam setiap tahunnya. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Nah, materinya udah selesai nih sahabat Jannah. Gimana nih, udah paham apa belum tentang dasarnya persatuan dalam ibadah haji dan umrah? Yang mana tadi kita sudah membahas tentang pengertian dan hukum haji dan umrah, lalu syarat, rukun, wajib, sunnah, larangan haji dan umrah, serta hikmah dari haji dan umrah. Lalu dari pembahasan itu, kita bisa mengambil sikap mulianya, yang mana menunjukkan ketaatan kepada Allah SWT, yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, yang ketiga, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam, dan yang terakhir, terjalinnya tali silaturahmi antar umat Islam. Bagaimana kalau kita main kuis nih sahabat Jannah? Yang mana di sini saya sudah menyiapkan 2 soal tentang pembahasan haji dan umrah. Soal yang pertama, pakaian yang dipakai ketika melaksanakan wukuf bagi laki-laki adalah A. Ihram, B. Surban, C. Jubah, D. Koko. Apa nih sahabat Jannah? Coba jawab dengan benar ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jawaban yang benar adalah A. Gimana nih? Benar apa tidak? Kemudian lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu jumroh yang ketiga bernama A. Jumroh ula, B. Jumroh wusta, C. Jumroh aqobah, dan D. Jumroh awalu. Apa nih sahabat Jannah? Masih ingat apa tidak? Saya hitung sampai 3 lagi ya. 1, 2, 3. Jawaban yang benar adalah C. Jumroh aqobah. Gimana nih? Benar berapa jawabannya? Baik, karena pembahasan dan kuis terkait haji dan umrah sudah selesai, maka saya mau pamit undur diri. Semoga materi yang telah kita bahas menjadi ilmu yang barokah dan manfaat, serta kita bisa menunaikan panggilan Allah SWT, yaitu pergi ke Baitullah. Amin. Terima kasih sahabat Jannah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.